warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas yang saya selesaikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Farisia Nisbah, NIM 23420140038, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sudah pada sarapan belum? Nah, yang belum sarapan, semoga kenyang setelah mendengarkan pembahasan tentang pengantar psikologi perkembangan dari saya pagi ini ya. Saya akan menjelaskan latar belakang dari topik ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dalam buku teks berjudul Developmental Psychology atau Psikologi Perkembangan edisi kedua yang ditulis oleh Rachel Gillibrand, Virginia Lam, dan Victor L. O'Donnell ini, beberapa poin penting tentang buku ini adalah buku pengantar psikologi perkembangan untuk mahasiswa yang mempelajarinya untuk pertama kali, biasanya di tahun pertama dan kedua kuliah. Buku ini bertujuan menyajikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mendalam. Strukturnya terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, pengantar psikologi perkembangan. Kedua, perkembangan kognitif dan linguistik. Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Dan yang terakhir, aspek klinis dan terapan. Ada 3 topik utama yang dibahas di buku ini juga. Yang pertama, metode penelitian, nurture nature, dan rentang kehidupan. Adapun rumus masalah yang dibahas dalam pembahasan ini, yang pertama, bagaimana pemahaman terhadap psikologi perkembangan. Kedua, bagaimana cara kerja perkembangan kognitif dan linguistik. Yang ketiga, bagaimana cara perkembangan sosial dan emosional. Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi aspek klinis atau terapan. Baik, langsung saja masuk pada pokok pembahasan. Apa sih yang dimaksud perkembangan psikologi ini? Psikologi perkembangan ini adalah studi tentang perkembangan psikologi yang dimana sepanjang masa hidup manusia, mulai dari lahir hingga masa kanak-kanak, remaja, dan hingga dewasa. Aspek utama ini meliputi semua bidang perkembangan psikologis, termasuk perkembangan kognitif, linguistik, sosial, dan emosional. Ini mengkaji bagaimana orang berubah dan tumbuh secara psikologis seiring waktu. Ini mengeksplorasikan perkembangan tipikal aditif serta perkembangan atipikal. Hal ini mempertimbangkan peran alam, biologi atau genetika, dan pengasuhan lingkungan atau pengalaman dalam membentuk pembangunan. Ini menggunakan berbagai perspektif teoritis dan metode penelitian untuk memahami proses perkembangan. Psikologi ini juga memiliki aplikasi di bidang berbagai seperti pendidikan, psikologi klinis, dan pemahaman gangguan perkembangan. Hal ini relevan dengan kehidupan setiap orang, karena kita semua berkembang secara psikologi sepanjang masa hidup kita. Topik utama mencakup bidang-bidang seperti keterikatan, penguasaan bahasa, ingatan, kecerdasan, konsep diri, hubungan teman sebaya, masa remaja, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengoptimalkan perkembangan manusia dari sudut pandang psikologi. Jadi, pada intinya, psikologi perkembangan ini mempelajari bagaimana dan mengapa pikiran dan perilaku manusia berubah seiring waktu pertumbuhan manusia dari bayi hingga tua. Dibutuhkan pendekatan seumur hidup untuk memahami pertumbuhan dan perubahan psikologi. Metode penelitian ini meliputi eksperimen, studi kasus, studi longitudinal, dan studi akroseksional. Penerapannya meliputi pendidikan pengasuhan anak, terapi, dan pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana orang tumbuh dan berubah sepanjang hidup mereka untuk mendorong pembangunan yang sehat. Psikologi ini berkembang memiliki wawasan tentang faktor-faktor yang membentuk perilaku manusia. Pembahasan yang kedua, bagaimana cara kerja perkembangan kognitif dan linguistik. Baik, beberapa cara utama perkembangan kognitif dan linguistik ini yaitu yang pertama, perkembangan parental dan masa bayi ditunjukkan di Capture 4, membahas perkembangan fisik dan otak parental, kemampuan dan perilaku janin, perkembangan persepsi, motorik, dan kognitif bayi. Yang kedua, perkembangan bahasa ditunjukkan di Capture 5. Ini membahas komponen-komponen bahasa atau fonologi, sematik, sintaksis,
dan pragmatik. Teori-teori ini berkembang bahasa, tahap-tahap perkembangan bahasa untuk anak. Dan yang ketiga, memori dan kecerdasan ditunjukkan di capture 6. Ini membahas perkembangan. Yang kelima, perkembangan pemikiran matematis ditunjukkan di capture 7. Pemahaman konsep angka-angka penalaran dan pemecahan masalah dengan angka, perkembangan pembahasan bilangan rasional. Dan yang terakhir, teori pikiran atau theory of mind ini ditunjukkan di capture 8 yang membahas perkembangan kemampuan memahami pikiran orang lain. Teori-teori ini menjelaskan theory of mind kaitannya dengan autisme. Jadi di buku ini membahas perkembangan kognitif dan linguistik dari berbagai aspek, mulai dari masa parental hingga masa kanak-kanak, mencakup bahasa, memori, kecerdasan, matematika, dan pemahaman sosial kognitif. Pendekatan yang digunakan melalui teori. Dan pembahasan ketiga ini, bagaimana cara perkembangan sosial dan emosional. Baik, beberapa poin utama tentang bagaimana perkembangan sosial dan emosional ini yang dapat disimpulkan pada bab-bab 3 buku ini membahas perkembangan sosial dan emosional, termasuk yang pertama, kelekatan atau attachment dan pengalaman sosial awal. Kedua, temperamen dan perkembangan perilaku pada masa kanak-kanak. Dan yang ketiga, perkembangan konsep diri dan identitas gender. Yang terakhir, interaksi dan hubungan teman sebaya perkembangan pada masa remaja. Dan perkembangan emosional ini melibatkan kemampuan anak untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri dari orang lain, mengekspresikan emosi ini secara tepat, mengatur emosi menggunakan emosi secara adaptif dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional ini yaitu yang pertama, kelengkatan dengan pengasuhan utama. Kedua, temperamen bawaan anak. Ketiga, pengalaman sosial dan interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif. Baik, kita melanjutkan pada pembahasan yang terakhir. Apa saja sih yang menjadi aspek klinis atau terapan pada psikologi perkembangan? Aspek klinis atau terapan yang dibahas ini mencakup yang pertama, psikologi perkembangan dan pendidikan ditunjukkan di capture 14. Yang kedua, memahami bullying ini ditunjukkan di capture 15. Yang ketiga, perkembangan atipikal ini ditunjukkan di capture 16. Dan yang terakhir, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD ditunjukkan di capture 17. Jadi, yang saya jelaskan ini kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan tentang buku Development Psikologi atau Psikologi Perkembangan edisi kedua oleh Rachel Gilbert, Virginia Lam, dan Victor L. Donnell ini adalah buku ini merupakan pengantar psikologi perkembangan untuk mahasiswa yang mempelajarinya untuk pertama kali, biasanya di tahun pertama atau kedua perkuliahan. Tujuannya adalah menyajikan materi dengan cara yang mudah dibaca, menarik minat, dan meningkatkan pembelajaran sambil tetap mempertahankan kedalaman dan cakup yang diperlukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.